Pernahkah Anda berpikir kalau prinsip-prinsip desain yang biasanya dipakai buat bikin produk keren, itu ternyata bisa kita pakai untuk merancang hidup kita sendiri? Nah, itulah ide dasarnya dari buku Designing Your Life yang ditulis oleh dua profesor desain dari Stanford. Idenya simple tapi, wow, transformatif banget. Gimana kalau kita coba ya, menerapkan cara pikir seorang desainer untuk membangun kehidupan yang, lebih kita banget dan lebih bahagia? Coba ingat-ingat deh, pertanyaan klasik waktu kecil, kalau sudah besar mau jadi apa? Kayaknya pertanyaan ini menghantui kita seumur hidup ya. Di usia 20-an, 30-an, bahkan 40-an, kita masih aja bertanya-tanya. Tapi, gimana kalau ternyata pertanyaan itu sendiri yang salah kaprah dari awal? Nah, sebelum kita lanjut, pernah nggak sih Anda merasa stuck, terjebak, nggak peduli seberapa sukses kelihatannya dari luar, atau Anda ada di tahap kehidupan yang mana, tiba-tiba aja ada perasaan kayak nggak bisa maju, kayak jalan di tempat. Nah, ini perasaan yang sangat manusiawi, dan dari sinilah kita akan mulai. Coba kita lihat ceritanya Ellen. Dia ini suka banget sama batu, hobi ngoleksi batu. Jadi pas kuliah, ya udah ambil geologi aja. Kedengarannya logis kan? Ikuti hobi. Tapi, begitu lulus, dia baru sadar pekerjaan sebagai ahli geologi itu sama sekali bukan yang dia mau. Aduh, akhirnya dia merasa terjebak dengan gelar yang rasanya salah alamat. Atau kita lihat Janine. Wah, kalau dari luar, hidupnya itu impian semua orang. Lulusan sekolah hukum top, karirnya melesat. Kelihatannya sempurna banget ya. Tapi di balik semua itu, setiap malam dia merasa hampa. Kosong. Semua kesuksesan di luar udah digenggam. Tapi kebahagiaan di dalam? Zonk. Lalu ada juga Donald. Ini contoh orang yang melakukan segalanya dengan benar. Kerja keras di satu perusahaan selama 30 tahun, bayar tagihan tepat waktu, nabung buat pensiun. Dia mencentang semua kotak yang seharusnya dilakukan. Pas pensiun, dia malah merasa hampa. Terus bertanya-tanya, jadi 30 tahun ini buat apa ya? Ellen, Janine, Donald, mereka semua dan mungkin kita juga terjebak oleh sesuatu yang disebut keyakinan disfungsional. Ini semacam skrip tak terlihat di kepala kita, mitos-mitos tentang hidup, karir, dan sukses yang kita telan bulat-bulat, padahal justru itulah yang bikin kita nggak bisa kemana-mana. Terus gimana cara melawannya? Nah, ini bagian kerennya. Jawabannya bukan kerja lebih keras lagi. Bukan, tapi dengan melakukan reframe, menata ulang cara kita memandang sesuatu. Misalnya keyakinan yang bilang, udah telat buat ganti haluan. Coba kita reframe jadi, gak pernah ada kata terlambat untuk merancang hidup yang gue suka. Cuma ganti kalimat loh, tapi tiba-tiba semua pintu kemungkinan jadi terbuka lebar. Oke, jadi gimana caranya? Simple. Mulai sekarang, kita coba berpikir seperti seorang desainer. Bukan buat bikin aplikasi atau kursi, tapi buat bikin hidup yang keren. Dan ini nih, reframe yang paling fundamental. Selama ini kita mungkin mikir hidup itu kayak soal matematika, yang harus dicari satu jawaban benarnya. Padahal bukan. Hidup itu lebih kayak sebuah pengalaman. Sesuatu yang bisa kita rancang, kita bentuk, kita nikmati prosesnya. Jadi fokusnya bukan di tujuan akhir, tapi di serunya merancang perjalanannya itu sendiri. Nah, para desainer itu punya toolkit nih di kepala mereka loh. Ada 5 pola pikir utama. Pertama, rasa ingin tahu, biar kita mau eksplorasi. Kedua, bias bertindak. Jangan cuma dipikirin, tapi langsung dicoba. Ketiga, penataan ulang, biar bisa lihat masalah dari kacamata yang beda. Keempat, kesadaran, buat menyadari mana yang works dan mana yang enggak. Dan terakhir, kolaborasi radikal. Karena kita nggak bisa sendirian. Ide-ide hebat seringkali datang dari ngobrol sama orang lain. Sekarang kita masuk ke salah satu ide yang paling, menurut saya revolusioner. Gini, stop, berhenti mencari satu-satunya jalan hidup yang benar. Lupakan itu. Gimana kalau kita coba rancang beberapa versi masa depan kita? 3 misalnya. Kenapa begitu? Karena ternyata nasihat klise ikuti passionmu itu agak menyesatkan. Kenapa? Karena data menunjukkan 80% orang itu sebenarnya nggak tahu passion mereka apa. Bayangin, kalau kita disuruh nunggu nemuin sesuatu yang kita nggak tahu apa, ya bisa-bisa kita nunggu selamanya. Nah, ini dia poin kuncinya yang harus kita ingat. Passion atau hasrat itu bukan sesuatu yang kita temukan kayak harta karun. Bukan. Passion itu sesuatu yang kita kembangkan. Dia muncul setelah kita coba sesuatu, ternyata suka, terus kita jadi jago di situ. Jadi passion itu hasil, bukan titik start. Oke. Biar nggak bingung, ada latihan seru nih, namanya Rencana Odyssey. Kita bikin 3 rencana. Rencana yang pertama, gampang. Coba deh, bayangkan hidup Anda yang sekarang. Terus, tarik garis lurus ke depan. Kira-kira 5 tahun lagi bakal jadi seperti apa kalau semua berjalan seperti sekarang? Lanjut ke rencana kedua. Nah,
Yang ini kita harus sedikit kreatif. Bayangkan, cereng, besok pagi jalur karir atau hidup Anda yang sekarang itu tiba-tiba hilang. Nggak ada lagi. Wah, panik kan? Justru itu tujuannya. Apa yang bakal Anda lakukan? Latihan ini bikin kita jadi lebih tangguh dan melek sama pilihan-pilihan lain. Dan yang terakhir, rencana ketiga. Ini bagian paling asyik. Di sini kita boleh mimpi liar. Bayangkan kalau uang bukan masalah dan Anda nggak perlu pusingin omongan orang. Hidup kayak apa sih yang benar-benar Anda mau jalani? Biasanya, dari sini nih muncul keinginan-keinginan terpendam yang selama ini kita kubur. Oke, sekarang di tangan kita ada 3 peta masa depan yang menarik. Terus ngapain? Apa kita langsung pilih satu dan terjun bebas? Eits, tunggu dulu. Desainer sejati nggak bakal gitu. Langkah selanjutnya adalah kita bikin prototipe. Bikin prototipe hidup? Maksudnya gimana? Gini, ini artinya kita melakukan eksperimen-eksperimen kecil yang resikonya rendah. Tujuannya bukan untuk membuktikan ide kita benar, tapi untuk belajar. Untuk mendapatkan data, ternyata rasanya jadi X itu begini ya. Jadi kita nggak cuma menghayal, tapi benar-benar merasakan sedikit cuplikannya. Cara mulainya gampang banget kok. Ada 2. Pertama, percakapan prototipe. Cuma ngobrol, cari orang yang udah ngejalanin hidup yang Anda penasaran, traktir kopi, dan dengerin cerita mereka. Kedua, pengalaman prototipe. Coba deh ikutin orang itu kerja seharian atau jadi relawan di bidang itu. Rasain langsung atmosfernya. Dan jangan sepelekan ngobrol-ngobrol tadi ya, karena ini ada fakta yang bikin kaget. 4 dari 5 pekerjaan itu ternyata nggak pernah diiklanin. Mereka ada di pasar kerja tersembunyi, dan cara masuknya ya lewat koneksi dan percakapan-percakapan prototipe kayak tadi, bukan dari ngirim CV online. Oke, kita sampai di reframe terakhir. Dan yang ini paling dalam. Yang ini bisa memberi kita semacam kekebalan terhadap kegagalan. Penasaran kan? Ada seorang filsuf namanya James Cars. Dia bilang, di dunia ini ada 2 jenis permainan. Pertama, permainan terbatas, kayak sepak bola. Tujuannya, menang. Ada yang menang, ada yang kalah, terus selesai. Nah, yang kedua, ada permainan tak terhingga, kayak persahabatan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya permainan itu terus lanjut. Nggak ada kata menang dalam persahabatan kan? Nah, kalau kita melihat hidup ini sebagai permainan tak terhingga, tujuannya bukan untuk menang, tapi untuk terus bermain, terus tumbuh. Dan ini mengubah segalanya. Kalau hidup adalah permainan tak terhingga, artinya Anda tidak bisa gagal dalam hidup. Kok bisa? Ya karena hidup itu proses, bukan hasil akhir. Yang kita sebut kegagalan itu sebenarnya cuma sebuah prototipe yang gagal. Tapi prototipe itu ngasih kita data berharga untuk langkah kita selanjutnya. Jadi itu bukan akhir, tapi bagian dari proses. Jadi, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke diri kita masing-masing. Selama ini, permainan apa yang sedang kita mainkan? Apakah kita main permainan terbatas yang bikin kita stres karena harus menang dan takut banget sama kegagalan? Atau kita mau mulai main permainan tak terhingga, di mana setiap langkah, setiap coba-coba, setiap prototipe, itu adalah bagian dari petualangan seru untuk terus merancang diri kita. Jadi, permainan yang mana yang sedang Anda mainkan?